Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kembali muncul wacana presiden 3 periode. Dan ini disambut oleh Masinton Pasaribu dari PDIP bahwa pernyataan ini ditegaskannya konyol. Memang kita melihat belum lagi reda, belum lagi ada tanda-tanda benar-benar tak ada lagi wacana 3 periode ini. Masih saja ada. Demikian juga tentunya diiringi dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Sahabat BN, sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan bacakan berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Musra NTT minta Jokowi 3 periode. PDIP .2 aspirasi konyol itu hasrat Fir'aun. Berita ini hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.34 WIB malam ini. Warta Ekonomi Jakarta. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Masinton Pasaribu menyebut aspirasi 3 periode atau perpanjangan jabatan presiden hingga penundaan pemilu merupakan pernyataan yang konyol. Geram sekali kelihatannya Masinton Pasaribu dengan wacana ini. Dalam tatanan kenegaraan itu masa periodisasi masa jabatan eksekutif itu dibatasi 2 periode. Itu jelas. Untuk apa? Menghindari yang namanya kesewenangan, menghindari yang namanya periode masa jabatan yang tidak terbatas. Kata Masinton dalam acara Kelindan Verifikasi Partai dan Perpanjangan Jabatan Total Politik yang diikuti secara virtual Jakarta Minggu 18 Desember 22. Nggak boleh keluar dari pakem itu lagi. Ngotak-ngatik, ini aspirasi. Pengen penundaan, bahkan perpanjangan. Itu aspirasi konyol. Itu aspirasi yang melecehkan konstitusi. Tambahnya, dia juga menegaskan seluruh pihak tidak diperkenankan untuk membuka ruang adanya wacana-wacana semacam itu. Masinton tegas menyebut aspirasi tersebut sebagai pelecehan terhadap konstitusi negara. Kita tidak boleh lagi membuka ruang atas nama apapun. Mau kepuasan rakyat, mau aspirasi rakyat. Bernegara itu berkonstitusi, katanya. Konstitusi kita membatasi hasrat Fir'aun yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak konstitusi. Itu adalah hasrat Fir'aun, tambahnya. Dia menegaskan seluruh pihak mesti konsisten dan mengawal kewarasan konstitusi sesuai dengan yang telah dicita-citakan. Baik saat ini maupun masa depan. Menurut saya kita semua harus konsisten mengawal itu. Kita konsisten memberikan satu kepastian dalam pengelolaan negara kita dalam sekarang maupun ke depan, tegasnya. Sementara itu, Ketua Pro Jokowi, Projo Budi Ari Setiadi menuturkan, berdasarkan hasil musyawarah rakyat Musra di Nusa Tenggara Timur NTT, mayoritas penduduk mengingat Presiden Joko Widodo maju ke periode ketiga. Dari pantauan saya, karena saya ada di sana, semua mengatakan Jokowi 3 periode. Bahkan kepala desa NTT semua minta 3 periode Pak Jokowi. Nah,
tugas kita kan menyampaikan apa adanya nih. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau ada orang yang menolak Jokowi 3 periode, lo itu ada juga kok yang setuju. Di NTT semuanya minta 3 periode. Gimana? Katanya dalam acara kelindan verifikasi partai dan perpanjangan jabatan total politik yang diikuti secara virtual Jakarta Minggu 18/22. Sahabat BN, menarik persoalan ini. Memang sangat menarik kelihatannya. Sampai-sampai Masinton Pasaribu dengan tegas mengatakan, ini hasrat Fir'aun katanya. Itu mungkin sulit menandingi kerasnya yang disampaikan oleh Masinton ini. Memang kelihatannya anak buah Megawati Soekarno Putri ini sudah sangat geram sekali dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, penundaan pemilu ini. Tetapi seperti yang dikatakan Budi ini muncul lagi di NTT. Kapan ini akan habisnya wacana ini? Kapan akan usainya perjuangan untuk Jokowi 3 periode, untuk perpanjang masa jabatan, untuk penundaan pemilu ini? Kapan ini akan habisnya? Padahal KPU telah mengumumkan parpol yang lolos verifikasi yang ikut pemilu. Itu pertanda bahwa pemilu tidak lagi ada peluang untuk ditunda. Dan kalau masih dihembus-hembuskan juga wacana ini, tentu ya apalah namanya. Namun terlepas dari semua ini, kita melihat Masinton Pasaribu ini memang sudah sangat geram ini. Dan kalau Masinton Pasaribu yang geram, berarti PDIP yang sudah geram. PDIP adalah partai terbesar untuk sekarang ini di Republik ini. Dan PDIP adalah partainya Jokowi. Dengan demikian, mohon maaf kalau saya keliru. Dalam pandangan politik saya, jika sudah sekeras ini PDIP memberikan penegasan, berarti jika nanti sempat ini maju, yang akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memperjuangkan wacana presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu ini, jelas nanti akan berhadapan dengan PDIP. Di samping berhadapan dengan rakyat banyak. Tapi yang jelas ini PDIP. Kalau melihat pernyataan Masinton ini, yang paling kita takutkan jika nanti sempat habis kesabaran PDIP. Ini kalau kita lihat pernyataan Masinton ini, PDIP sudah hampir habis masa kesabarannya ini. Kalau dalam politik sudah sekeras itu pernyataan seorang politisi, itu dapat kita bayangkan bagaimana sekarang menggelegaknya dada PDIP mendengar masih muncul juga seruan-seruan untuk 3 periode masa jabatan presiden. Kita tentu tidak bisa menyalahkan Pak Budi yang wamen sekarang ini, yang ketua projo ini, kita tidak menyalahkan dia. Tetapi rakyat tentu mungkin, ini mungkin kita tidak bisa memastikan. Rakyat tentu kesal kepada pihak-pihak yang masih juga menghembuskan ini. Dan kalau masih dihembuskan ini berarti ingin memperunkan bangsa ini, memperunkan negara ini.
jika mengacu kita kepada pernyataan Masinton Pasaribu ini. Tidak dapat kita bayangkan kalau sudah sampai kepada kata-kata Fir'aun itu yang disampaikan oleh sebuah partai besar di Indonesia ini. Wajar kalau sekarang ada kita dengar yang meminta ada dikejar oleh Bawaslu, pihak-pihak orang-orang yang masih juga menghembuskan wacana Presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu ini. Sekarang ini sebenarnya yang harus dikejar oleh Bawaslu. Ini yang harusnya. Sebab ini ada undang-undangnya. Kalau tokoh-tokoh mengadakan pertemuan dengan masyarakat, memasang-masang baliho, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Tetapi masa jabatan presiden sudah ada undang-undang yang mengatur. Malah undang-undang dasar 45 yang mengatur. Bukan undang-undang, tapi sudah undang-undang dasar 1945 yang mengatur. Bayangkan, untuk mengubah undang-undang dasar 45 ini, untuk mengamandemen pasal undang-undang dasar 45 ini, harus ada sidang MPR. Tak sama dengan mengubah undang-undang. Tak sama dengan merubah Kepres, mengubah PP. Tak sama. Ini yang perlu harusnya dicari oleh Bawaslu. Sahabat BN, kita tentu berharap bangsa ini seluruhnya sama satu arah dan tujuan untuk melaksanakan pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi. Sebab konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemilu 2024. Kita memang takut mendengar apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu ini. Keras sekali itu, keras sekali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.